Nah, teman-teman, salah satu yang kita mesti jaga itu adalah kualitas airnya. Ya, karena kan saya selalu bicara bahwa kita piara koi ini piara airnya. Nah, kita akan edukasi seperti apa sih backwash itu, bagaimana sih backwash itu yang benar dilakukan. Nah, ribet nggak sih gitu. Nah, kita akan jelaskan sambil tunjukin supaya teman-teman ngerti kalau kita buat kolam koinya benar, itu backwash itu sangat gampang sekali gitu. Jadi loh. Nggak ribet. Kalau kita bikin kolam tapi setelah itu maintainnya repot, ya menurut saya itu namanya cari kerjaan, bukan hobi dong gitu loh. Kalau hobi kan harus yang simple, gampang, tapi kualitasnya bagus kan begitu. Yuk kita langsung aja ya. Selamat datang di Blaze Koi Center dan Blazebird Semarang. Oke, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan dan masih di channel kesayangan kita, Blaze Channel. Sore hari ini kita mau bahas putar kolam ya, biasanya ikan terus ya biar gak bosen. Karena kemarin sempat beberapa yang request, Pak, edukasi mengenai kolam dong gitu kan. Nah, kebetulan kita kolam yang gede ini yang 35 ton. Nanti speknya teman-teman bisa lihat di deskripsi. Running genap 1 bulan. 1 bulan ini setelah terisi ikan ya maksudnya ya. Kalau dari runningnya lebih, dari runningnya mungkin sekitar sebulan 2 minggu lah. Itu. Tapi kalau mulai isi ikan sampai sekarang itu kurang lebih sebulan. Dan ini kapasitas mungkin normal bisa shoot kolamnya biar teman-teman bisa ngeliat. Ini ikan ukuran 45 BU sampai paling gede 55 BU. Mungkin sudah ada yang lebih sedikit masuk ke 60 BU. Totalnya saat ini 24 ekor. Masih senggang sekali. Nah, ini kapasitas 35 ton ini sebetulnya sampai 70 ekor pun masih muat. Ya, tapi saya saat ini baru isi sekitar 25 ekor. Itu 25 ekor ukuran 45 BU sampai 55 BU. Nah, teman-teman, salah satu yang kita mesti jaga itu adalah kualitas airnya. Ya, karena kan saya selalu bicara bahwa kita piara koi ini piara airnya. Nah, kalau airnya bagus, otomatis ikannya sehat, umurnya panjang, dan ikannya bisa improve lebih bagus. Seperti itu. Tapi kembali lagi kita selalu ingetin bahwa nomor satu adalah bahan ikannya juga. Itu artinya setelah bahan ikannya bagus, pemilihan atau menjaga kualitas air ini penting sekali. Nah, kita akan edukasi seperti apa sih backwash itu, bagaimana sih backwash itu yang benar dilakukan. Nah, ribet nggak sih gitu. Nah, kita akan jelaskan sambil tunjukin supaya teman-teman ngerti kalau kita buat kolam koinya benar, itu backwash itu sangat gampang sekali. Itu bahkan kita nggak perlu bongkar media filter ini secuil pun nggak perlu. Media nggak perlu diangkat, nggak perlu dibersihin. Nanti kita setelah backwash kita akan review buka chamber-chambernya ya. Kalau teman-teman nggak percaya, artinya memang tujuan kita membuat kolam, makanya Blaze Koi ini menyediakan jasa pembuatan kolam supaya teman-teman ini punya kolam yang maintenance-nya gampang sekali. Gitu loh. Nggak ribet. Kalau kita bikin kolam tapi setelah itu maintenance-nya repot, ya menurut saya itu namanya cari kerjaan, bukan hobi dong gitu loh. Kalau hobi kan harus yang simple, gampang, tapi kualitasnya bagus kan begitu. Yuk kita langsung aja ya. Kita review. Ini namanya bak kontrol, teman-teman. Bak kontrol ini adalah yang kita nanti untuk secara berkala kita melakukan backwash gitu. Nah, pipa-pipa ini sudah disetting. Ini kita pipa menggunakan Ruchika AW. Jadi semua standar kolam kita ini selalu pipanya saya pakai Ruchika, nggak mau di bawah itu.
karena secara ketahanan, kekuatan, kerapatan itu oke semua Rujika. Ya, Rujika AW, teman-teman di toko material pasti banyak lah. Nah, ini chamber ini ada 6. Nah, dari mana dulu? ini chamber 1 ini brass. Oke. Chamber 2 jet mat. Oke. Chamber 3 jet mat. Chamber 4 BioCube. Ya kan? Chamber 5 BioCube. Yang kotak itu. Ya, yang kotak-kotak tahu putih. Chamber 6 air bersih. Ya, nah kita akan coba yang pertama dulu karena mestinya penumpukan amonia kotoran-kotoran ini di yang nomor 1. Ya, mestinya semoga ada senter nggak biar teman-teman bisa ngelihat lebih jelas. Ada nggak, Mbak? Coba nih disenterin, takutnya kadang kalau kena kurang sinar nggak kelihatan airnya. Nah, tapi kayaknya nih menurut saya harusnya sih nggak terlalu kotor. Tapi kita buktiin aja ya. Ini 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi 1 bulan kolam ini nggak pernah saya apa-apain. Tuh, bersih kan? Wah, tuh ada amonia keluar sedikit. Tapi beberapa detik. Tapi langsung bersih. Artinya memang secara kapasitas filter dan kekuatan media kolam ini masih sangat-sangat mumpuni sekali. Kita ini nungguin seharian? Enggak, lah ini Enggak. ini saya cuma mau nunjukin ini kalau seperti ini ya berarti amoniaknya rendah, bersih. Gitu ya, kita tutup ya. Tak kirain nggak begitu Pak, kita tunggu. Wah, enggak lah. Ini kan kita cuma mau nunjukin ke teman-teman. Makanya kan tadi saya bilang hitungan saya harusnya masih bersih. Tapi kan kalau kita nggak coba kan nggak ngerti. Nah, sekarang chamber kedua ya, jet mat ya. Oke. Kita coba lagi. Oh, nah keluar beberapa detik tuh, ya kan ada coklat-coklatnya. Nah tapi kan lihat nih, 1 bulan kolam segede ini, ikan gede-gede, 24 ekor, ya kan, dan di outdoor terbuka. 1 bulan amoniaknya cuma dikit sekali, ya kan, kita tutup lagi. Kali itu juga pengaruh ke media filternya juga. Oh pasti dong, lah kalau nggak ngapain kita pakai media yang harganya mahal-mahal gitu loh. Ini Ya, chamber ketiga. chamber ini. ketiga masih jet mat. Tuh, cuman beberapa detik doang kotornya. Tuh, udah bersih lagi, udah bening lagi. Ya kan? Yuk, kita tutup. Chamber keempat, BioCube. Ini BioCube-nya. Ya. Tuh, ya kan? Makin ke sini Makin bersih, makin dikit ya. Tuh, udah tutup lagi. Nah ini yang saya bilang simple, saya ngelakuin sendiri aja juga bisa. Karena semuanya udah kita atur. Tuh. Nah, udah gitu doang. ya udah. Cukup lah, kalau udah bening terus ya jangan dibuang terus. Yang mana memang sudah bersih kan amoniaknya. Kita tutup lagi. Ya. Nah ini yang terakhir air bersih. Semestinya sih ini nggak perlu di backwash, cuman kan sekalian. Oh, hanya pas beberapa detik awal aja. Udah cukup, tutup. Nah, ya jadi itu pun kita nggak terus seharian dibuka sampai airnya habis di kolam, nggak. Yang penting sih udah cukup beberapa detik, udah bersih, cukup. Berarti patokannya kalau pas dikeluarin udah bersih, udah lah. Udah selesai gitu. Dan tadi kan saya ngelakuin sendiri ini juga nggak ada 5 menit. Ya kan, berapa menit doang. Sesimpel itu gitu loh. Nah ini pengaturan untuk aerator baik di kolam maupun di chamber juga kita udah setting semua. Ya kita tutup. Yuk sekarang kita bongkar medianya ya biar teman-teman nggak penasaran. Oh ya, itu dilakukan setiap 1 bulan sekali kah, 2 bulan, 3 Nah, bulan, 4 bulan? kolam ini belum ketemu hitungannya pakemnya. Oh, Kan saya berarti bilang setiap kolam ada itu. beda-beda. Contohnya kolam angka 8 karena populasinya sampai 3 kali lebih. Ya kan, yang saya selalu bilang itu mestinya 25 ekor tapi isinya sampai 70-80 ekor. Ya itu saya backwash 3 hari sekali. Nah kan, Beda jauh ini. beda jauh. Ini sebulan masih bersihnya nggak begitu kan. Nah, yang kolam bulat itu backwashnya seminggu sekali. Nah, udah ketemu pakemnya. Nah, nanti kalau nambah populasi ikan nambah gede ya beda lagi. Makanya saya kalau ditanya, Pak, kolam saya baiknya backwashnya berapa sekali? Ya nggak tahu, coba aja dicek. Intinya kalau udah bersih ya nggak perlu gitu kan. Nah, yuk ini sekarang chamber ini kan lihat dari tadi sebetulnya saya nggak butuh buka chamber. Tapi karena ini kita mau untuk review supaya teman-teman nggak penasaran, kita akan bongkar semua chambernya. Tapi bongkar hanya tutupnya, bukan medianya dikeluar-keluarin ya. Waduh, capek sekali. Oke, nah ini sekarang chamber yang pertama dulu nih. Yang tadi isinya mechanical sikat brush. Lihat nih, brushnya juga masih bersih. Kalau namanya lumut, kadang ada sedikit-sedikit jentik-jentik nyamuk dan lain-lain wajar. Yang penting kan secara overall air ini masih bersih.
Namanya lumut, wong kena matahari, kena apa ya, kita kalau mau bersih 100% ya nggak bisa. Kecuali kalau kolam kita di indoor yang nggak kena matahari seperti itu. Nah ini tadi yang pertama, sebelum chamber ini kita kasih UV dulu. Kenapa tujuan UV ini? Supaya kan kolam kita full outdoor. Kalau nggak dikasih UV, airnya mungkin bening tapi agak kehijauan. Karena kan alganya berkembangnya drastis. Nah UV ini saya pakai yang ukuran 100 watt, cukup saat ini. Ya semoga sih untuk jangka panjangnya juga cukup. Kalau misalkan masih kurang gimana Pak? Tinggal tambah 1 UV lagi seperti itu. Oh iya kok, mau tanya. Aku kan pernah bikin kolam itu UV di terakhir, lah ini kok di depan? Nah karena kan ini pompanya di depan. Kita pernah bahas kan, ada satu video yang membahas kenapa sistem kolam ini kita bikin di depan. Daripada saya jelasin kepanjangan, nah kolam itu UV-nya taruh di belakang. Ya kalau pompanya di terakhir, ya UV-nya terakhir. Kalau ini kan karena pompanya di depan, saya bikinin satu chamber bogwell untuk air bersih sebelum ke mekanik. Saya taruh UV-nya di sini. Gitu. Ya, supaya juga kita ngontrolnya enak gitu. Dan ini air ini coba lihat nih. Meskipun kita full outdoor, nggak ada hijau-hijaunya sedikit pun. Itu kalau namanya lumut di dinding wajar. Namanya kan itu kan juga ibaratnya kita kolam outdoor seperti itu. Ya, ini lihat nih chamber satu bersih. Bukan terus setiap mau big wash chambernya diangkat, sikatin satu-satu dibersihin, capek, Pak. Itu namanya bukan hobi koi, kerjaan baru itu namanya. Ya, yuk kita tutup. Kita lihat chamber yang kedua. Nah, ini jadi yang kedua ini. Ya, ini sekarang yang kedua. Tuh, sekalian sama yang ketiga deh kan isinya jet mat semua sama. Tuh, lihat lebih bening airnya. Harusnya teorinya begitu. Jadi semakin ke sana airnya harus makin bersih sampai terakhir yang balik ke kolam itu final bersih. Jadi filter ini teman-teman bukan cuman hanya membuat air ini bening, tapi bisa terjadi habitat atau ibaratnya simbiosisnya yang positif yang bisa mengurai kotoran ikan, mencerna lendir-lendir ikan ini sehingga sewaktu balik ke kolam air ini sudah sehat, sudah bersih. Gitu. Ini sistem double wall namanya ya. Double wall itu pakai dinding dicor semua, kita nggak pakai batu bata, kita pakai cor full beton semua. Makanya speknya kita cukup lumayan karena ya sekali lagi karena kita kualitasnya juga beda. Gitu. Nah, yuk kita buka yang sebelahnya Mas Oyin. Ini kan juga jet mat juga nih. Oh, celing semua. Makin bening, harusnya seperti itu. Yang benar. Dan ini kemiringan juga ada hitungannya Norma. Dari mulai chamber double wall yang pertama tadi yang mekanik yang jet mat, kok yang brass ke jet mat, ke jet mat, ke jet mat ini makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Supaya flow-nya airnya ini juga hitungannya benar. Nah, kebayang nggak saya suruh jelasin sekomplek itu melalui WA gitu kira-kira. Ada lagi yang komennya di YouTube loh. Pak, tolong dong Pak, jelasin sistem pemipaannya di sini. Ah, pusing ah. Orang saya aja dijelasin kadang bingung, apalagi yang cuman melalui apa YouTube atau WA gitu loh. Tuh, lihat tuh. Bersih kan? Nah, lagi ntar salah perhitungan bisa kacau soalnya. bisa kacau. Kadang gini loh. Betul, ini totalnya 6. Nah, ntar salah satu di tengah makin dalam. Nah, bisa macet, bisa tekor, bisa blueber. Kalau kekencangan pompanya bisa blueber. Ya kan bisa juga. Hitungannya kalau nggak pas kan. Nah, tuh lihat teman-teman. Jadi ini udah kita perhitungkan semua sehingga intinya flow air dari chamber ke chamber ini sampai balik lagi ke kolam utama sudah bagus. Nah, oke sekarang chamber 1, 2, 3, keempat sekarang. Nah, ini yang membagongkan nih. Nah, ini kalau yang coklat-coklat ini jangan dibersihin. Ini sudah menjadi rumah bakteri. Ya, karena rumah bakteri yang utama ini yang di sini nih, yang biologis yang namanya Power Cube, Super Cube atau Bio Cube ya, pokoknya yang kotak-kotak seperti inilah. Nah, ini saya kasih tahu satu chamber ini aja Bio Cube-nya 18 juta. Jadi 2 chamber 36 juta. Baru 2 chamber ya, belum chamber yang lain, belum pompa dan lain-lain gitu, hitung sendiri. Kalau nggak percaya teman-teman boleh cek lah harganya. Makanya kan saya bilang, kalau saya, Pak kok mahal sekali? Enggak, karena ini sampai 10 tahun ke depan pun nggak mungkin ganti. Gitu loh, bahkan ini nanti ya percaya saya ya, 1 tahun aja ini nggak bakal saya otak-atik. 2 tahun, 3 tahun kayak di Bloko berapa ya Mbak Uyun ya? 3 tahun ada ya? 3 tahun kita belum pernah bongkar media sama sekali. Big wash aja, kayak tadi. Kan enak kan gitu loh, nggak repot kan, ikan juga sehat-sehat, gede-gede makin bagus. Tapi perlu nggak sih tuh big wash besar, maksudnya angkat media? Kalau ada masalah, kolam sakit masal, nah tiba-tiba ada crash bakteri di kolam, takutnya nanti virusnya nyampe ke media, nah terpaksa big wash besar. Tapi kalau sehat-sehat semua nggak ada masalah gitu. Nah ini yang ke apa 5 ya berarti ya, ke 5 sama air bersih tuh, ini air bersihnya yang ke 6 tuh. Jadi air balik ke sini, balik lagi ke air terjun melalui waterfall dan lain segala macam sudah yang bersih terbaik.
Asik kan? Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih. Jadi inilah makanya saya selalu pesan buat teman-teman koi lover, hati-hati kolam ini yang penting bener dulu, baru kita milih koinya. Ya, jangan kalau kolamnya masih sering trouble, sering ikan sakit, sering ikan mati di kolam, ya saran saya mendingan benerin kolamnya dulu. Dan benerinnya nggak harus sama blast, tapi carilah orang yang memang profesional dan ngerti di bidang itu, yang dipengalaman di bidang itu. Gitu, karena kolam koi ini bukan cuma sekedar kita bikin kotaan terus ada air terjunnya terus ada airnya, nggak sesimpel itu. Saya 2 tahun loh belajar, 2 tahun saya belajar dan 2 tahun saya banyak salah. Nah, kira-kira nggak mungkin kan pengalaman saya 2 tahun itu bisa saya rangkum hanya dalam satu ketikan, itu nggak mungkin gitu loh. Bahkan saya pun di lapangan masih sering konsultasi dengan mandor saya, dengan orang di lapangan. Oh, ini ternyata nggak pas Pak Ade, pipanya harus dikecilin, harus dibesarin. Itu kan kita harus benar-benar nggak bisa sesimpel atau sesederhana itu. Gitu. Tapi intinya saya cuma mau kasih lihat ke teman-teman seperti inilah standar kita. Nah, minimal teman-teman nanti kalau mau bikin kolam misalkan tidak dengan kita pun sudah ngerti patokan standarnya. Nah, tinggal nanti pilih dengan tukang kolam yang teman-teman mantep lah, ini ya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Norma ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Nanti next video kita akan coba buatin yang lain. Ya, kalau kemarin ada yang bilang, Pak, tolong dibuatkan video bersihin filter atau bersihin VD, lah ngapain? Saya nggak perlu itu kok. Gitu loh. Ini nanti sampai 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan saya juga belum tentu bersihin. Cuman backwash rutin pasti. Tadi kan hitungan saya sebulan aja masih bersih seperti itu. Oke, betul. Nah kan, nanti tapi kalau ikannya tambah besar, populasinya ikan makin banyak, makannya udah makin banyak, mungkin bisa turun. Misalkan 3 minggu sekali, seperti itu. Nah, itu nanti patokan seperti itu, nanti teman-teman akan tiap kolam, tiap customer atau tiap hobis koi lover itu beda-beda. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga video kita ini bermanfaat. Dan buat teman-teman dimanapun, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.